Pada putusan yang digelar secara daring, Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi tergugat. Kuasa hukum penggugat menegaskan dalam putusan itu tidak dinyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Salinannya sudah kita terima, jadi intinya putusannya adalah mengabulkan eksepsi dari tergugat. Intinya dalam gugatan ini, kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah, NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya. Tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sementara kuasa hukum Jokowi mengatakan dengan adanya putusan itu, pihak-pihak yang selama ini dengan sengaja melempar isu-isu tentang persoalan ijazah bisa memahami dan sadar. Karena gugatan tersebut secara formal cacat, oleh karena penggugat tidak cermat dalam menyusun adanya formulasi gugatan CLS, maka sudah selayaknya eksepsi baik yang diajukan oleh kami selaku kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tergugat 1, begitu juga eksepsi yang diajukan oleh pihak UGM, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, ini dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar segera menggelar sidang etik untuk mengadili 16 pelaku kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar mengeluarkan rekomendasi resmi kepada FHUI untuk menghentikan status kemasukan pelaku kekerasan seksual secara permanen atau drop out. Menuntut FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai mengatur dan peraturan rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih menghirup udara bebas di kampus kita. Untuk yang saya tangani, yang saya bantu pendampingannya ada 20, tetapi untuk yang dosen itu juga saya dengar jumlahnya itu sekitar 7, karena jujur dari kami juga belum punya waktu juga untuk mencoba menelusuri korbannya ada berapa, dan menurut kami juga itu tidak terlalu urgent ya untuk kasus ini, karena toh pelaku juga semua sudah mengakui mereka salah, pelaku sudah mengaku salahnya apa,
fakultas sudah tahu, Univ sudah tahu, sekarang tinggal masalah penyentuhan sanksinya seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti korbannya sangat-sangat banyak. Betul, ini dosen-dosen yang mengajar mereka di kelas, dosen-dosen yang mengajar mereka sendiri, dan bahkan dalam beberapa konteks mereka melakukan pelecehan itu di dalam kelas. Sewaktu masih belajar, betul. Saya tadi seperti saya bilang, saya belum konfirmasi juga terkait hal itu pertama, dan kedua juga memang sepertinya dari pihak korban pun ya kami tidak akan mencoba untuk mengkonfirmasi juga, karena menurut kami itu tidak relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Tetapi apabila nantinya memang kami temukan adanya intervensi ataupun hambatan dalam penanganan kasusnya, pasti kami juga akan kabarkan lagi ke semua pihak terkait hal ini. Tapi untuk saat ini belum kami konfirmasi dan tidak akan kami konfirmasi juga dalam waktu dekat. Ya tentu harapan kami di Komisi 10, pihak kampus harus betul-betul transparan, membuka ini semua kepada publik, agar apa? Agar tercipta keamanan, kondusivitas yang ada di kampus. Ini sekarang sudah tidak ada lagi rasa nyaman yang ada di kampus, sudah tidak ada lagi rasa aman yang ada di kampus, yang seharusnya kampus menjamin itu. Kampus merupakan tempat untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Maka karena itu menjadi wadah untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa, maka kampus harus menjamin bahwa keamanan, kondusivitas harus betul-betul terjaga dan betul-betul dijamin oleh pihak kampus. Ya tentu kami rencana sebelum reses akan memanggil rektor UI dan rektor kampus-kampus yang bermasalah, terutama terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik lainnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Tentu sanksi tegas harus diberikan. Di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas diatur di situ. Mekanisme penanganan seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Cuman kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh menerapkan regulasi itu. Polisi menetapkan guru berinisial IP sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang murid SMP saat ujian praktik sains sekolah di Kabupaten Siak, Riau. Tersangka diduga lalai karena membiarkan siswa membuat proyek senapan rakitan dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan ledakan. Polisi juga memeriksa 16 saksi dan menyita barang bukti unit printer 3 dimensi, laptop, serta pecahan material senapan rakitan dan bahan yang diduga jadi pemicu ledakan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara. Jadi kami dari Polresia telah melakukan upaya-upaya penyelidikan, di mana dari data-data awal, keterangan-keterangan yang ada, kami meyakini adanya sebuah tindak pidana yang terjadi yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMP. Sebagai petunjuk dari kejadian yang ada, maka kami telah menetapkan satu orang tersangka untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana atas kejadian tersebut, yaitu dengan inisial saudari IP yang notabene adalah guru yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan ujian praktek pada hari tersebut. Sebelumnya, senjata api rakitan korban meledak saat melakukan uji praktik sains di lingkungan sekolah. Akibat ledakan, korban langsung terpental dan tak sadarkan diri. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun tim dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Korban kemudian dimakamkan di TPU Suaksantai, Kecamatan Siak. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan.